Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 ingin menjelaskan bagaimana perkembangan sejarah teknologi pendidikan pada abad sebelum 21 dan abad 21, yaitu dan juga bagaimana dampak positif dan negatifnya bagi generasi Z dan Y. Perkenalkan, nama saya Udara Aisyah. Perkenalkan, nama saya Penanci Borus Lain. Nama saya Tera Maramanik. Perkenalkan, nama saya Asnafika Sregar. Perkenalkan, nama saya Kasuma Harahap. Di Indonesia dan di berbagai negara berkembang lainnya, dinamika konsep dasar teknologi pendidikan itu mengakibatkan terjadinya variasi pemahaman atau penerapannya. Sebagian akademis atau praktis teknologi pendidikan di daerah atau wilayah tertentu masih memandang dan menerapkan teknologi pendidikan seperti pada masa 1960 sampai 1970. Pada dekade pertama, tahun 1900-an, kegiatan dalam bidang pembelajaran terbatas pada penggunaan papan tulis, penggunaan media cetak, audio, dan kemudian audiovisual. Arah kegiatan tersebut menciptakan variasi dan memperkaya dengan pesat penggunaan siaran radio dan siaran televisi. Era ini menimbulkan peran radio dan televisi secara masif dan dalam proses pendidikan formal dan non-formal pada lambang pendidikan tetap muka dan jarak jauh. Pada tahun 1960, berkembang penggunaan teaching matching dengan materi pembelajaran yang terprogram berbasiskan psikologi behaviorisme. Penggunaan sangat populer pada bidang pelatihan militer dan dunia perindustrian. Pada tahun 1970-an, suatu lompatan perkembangan teknologi pendidikan terjadi dengan munculnya konsep desain sistem instruksional atau sistem pembelajaran atau yang disebut instructional system design, berbasiskan berbagai teori antara lain sistem thinking, psikologi, kognitivisme, dan konstruktivisme, serta komunikasi. Pada masa itu, berbagai model desain instruksional menyebar ke seluruh dunia dan diadopsi oleh berbagai lembaga pendidikan. Penggunaan model-model desain instruksional mengubah secara mendasar perencanaan pembelajaran menjadi lebih sistematik dan sistemik. Pada tahun 1960-an, perkembangan penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif dengan menggunakan jaringan komunikasi World Wide Web atau WWW. Sejak saat itu, dimulai penggunaan sumber belajar yang diluncurkan melalui internet, stand-alone komputer, dan smartphone. Penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif seperti itu berkembang melanda seluruh dunia sampai saat ini. Suatu perkembangan terbaru, TP muncul pada awal abad ke-21, di mana salah satu fokus perhatian teknologi pendidikan yang semakin meluas dalam PJJ. Perkembangannya fokus perhatian teknologi pendidikan dalam PJJ ini tidaklah mengherankan karena fenomena pendayagunaan konsep dan praktek TP sangatlah jelas, luas, kental, dan berlangsung sejak lama. Generasi Z atau Gen Z merupakan penduduk Indonesia yang lahir pada rentang tahun 1995 sampai dengan 2012. Dampak positif dalam kemajuan teknologi pada era generasi Z saat ini jelas di depan mata. Generasi muda tersebut tentu generasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya, yang sering kita dengar dengan sebutan generasi Y atau generasi milenial. Gen Z sendiri tumbuh dan berkembang diiringi dengan kemajuan teknologi dan informasi yang saat ini telah mengalami perkembangan dengan cukup pesat. Banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan berkat teknologi yang berkembang dengan pesat. Dampak positif yang paling umum yakni pada saat ini Gen Z mampu mendapatkan akses informasi dengan cepat dan mudah. Masyarakat khususnya generasi Z yakni memudahkan dalam bersosialisasi bagi individu satu dengan individu lainnya untuk dapat berkomunikasi melalui sosial media. Berikut dampak positif dengan kemajuan teknologi. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuatnya lebih efektif dan lebih kreatif lagi. Yang kedua, memudahkan akses terhadap informasi yang tersedia di internet. Hal ini dapat membuat siswa mempelajari lebih banyak topik dan subjek dalam waktu yang lebih singkat.
Tiga, meningkatkan kerjasama dalam media diskusi siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan membuat pekerjaan kelompok lebih mudah. Ini dengan bantuan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk tujuan tersebut. Yang keempat, mempermudah komunikasi, sangat berdampak pada komunikasi yang lebih cepat untuk dilakukan. Terdapat banyak teknologi dan media yang digunakan sebagai tempat berkomunikasi dengan guru maupun teman untuk belajar. Yang kelima, menyebabkan ketergantungan. Siswa dapat menjadi tergantung pada teknologi untuk belajar dan mengakses informasi. Hal ini dapat menyebabkan siswa kehilangan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Satu, yaitu menyebabkan ketergantungan. Nah, di sini siswa itu mengalami tergantung teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan belajar, sehingga informasi yang didapat dari internet itu membuat peserta didik itu kurang mandiri. Dua, meningkatkan potensi kecurangan. Dengan ini dapat membantu siswa untuk melakukan kecurangan dengan mudah dengan memplagiat atau menyalin pekerjaan orang lain. Tiga, mengurangi interaksi sosial karena terlalu banyak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi membuat anak serta didik itu kekurangan interaksi sosial. Empat, menyebabkan ketidakseimbangan kesehatan. Siswa dapat menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar handphone atau komputer sehingga membuat kesehatan peserta didik mengalami gangguan kesehatan. 5, melupakan budaya lama. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, anak didik mampu melihat melalui aplikasi YouTube, Instagram, Facebook, sehingga ada pengetahuan baru tentang kebudayaan yang di luar. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.